Oke, terima kasih kepada semua yang sudah hadir, terutama mahasiswa dari Universitas Erlangga ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah datang. Oh, Bapak Ibu dosen ya, maaf ya, Bapak Ibu guru dosen. Terima kasih juga buat para petinggi-petinggi yang sudah datang. Terima kasih. Apalagi karena akhir-akhir ini sudah banyak terjadi penyebaran virus corona ya. Tidak mungkin banyak yang bisa datang seperti ini. Jadi saya berterima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga diri. Apalagi kalau misalnya diri kita sehat itu virus nggak bakal datang. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan saya kepada saat saya SMP. Saya SMP dulu ada gunung meletus di desa saya. Ada gunung meletus, terus abunya berterbangan. Orang tua saya menyuruh saya untuk menggunakan masker. Tapi pas saya di sekolah, teman-teman saya tidak ada yang pakai. Teman-teman saya bilang, kamu kok cukup sih gini aja pakai masker. Terus beberapa orang yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga gini aja kok pakai masker, manja. Terus saya shock terus. Tapi guru saya bilang, coba jangan pedulikan teman-teman, coba pedulikan diri sendiri. Meskipun pada akhirnya keesokan harinya saya mulai tidak pakai karena saya mengikuti teman-teman saya. Sebelumnya, saat saya sekolah dasar, saya juga pernah kayak kasus demikian. Pas itu saya ditakut-takutin hewan. Karena saya takut, saya ditakut-takutin terus saya berusaha untuk mencoba berani. Saya mencoba berani, ditantang, jadinya saya berani kepada hewan tadi. Ditakut-takutin, saya pura-pura nggak takut. Saya cuma berani, tapi pada akhirnya juga digigit sih akhirnya. Tapi dari pengalaman itu, saya mendapat sebuah sedikit pelajaran. Mungkin yang dilakukan teman-teman saya itu merupakan sebuah tindakan yang membuat perasaan saya itu tidak enak. Mungkin yang bisa dibilang sekarang zamannya bullying, perpeloncoan kepada semuanya. Memang sih perpeloncoan itu merupakan sesuatu yang dilarang, merupakan sesuatu yang memang menyakiti. Terutama banyak kasus tentang perpeloncoan di Indonesia yang gak sedikit mengakibatkan korban. Misalnya yang akhir-akhir ini ada seorang anak yang kebanyakan nonton film horor terus membunuh temannya atau tetangganya kalau tidak salah. Karena mengikuti tadi, dia melakukan perpeloncoan kepada temannya, dia siksa secara fisik sampai korbannya meninggal. Di kasus lain, mungkin dulu ada yang mengingat dengan kasus Audrey. Ya, kasus Audrey itu dulu sangat mencengangkan, tapi meski faktanya belum terungkap, ya mungkin sudah terungkap tapi masih menjadi abu-abu. Itu menggambarkan katanya beberapa anak SMA yang membuli sih, memang membuli. Ada sekitar puluhan cewek membuli satu cewek karena rebutan pacar. Kasusnya viral karena korban menyatakan dirinya dibully. Meski pada dasarnya sebenarnya ada alasan dibalik pembulian ini. Jadi sebenarnya yang ingin saya bilang adalah pembulian itu bisa terjadi di mana saja. Mungkin bisa di sekolah, di pertemanan kita, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Teman kita, musuh kita sudah jelas mungkin, atau mungkin orang yang gak kenal dengan kita. Orang yang baru kenal dengan kita, tiba-tiba tersinggung dengan kita, dan melakukan pembulian. Pembulian itu sendiri sebenarnya tidak hanya fisik. Mungkin kalau kita melihat film-film jadul ya, kita melihat ada seorang cewek cantik pendiam berkacamata, terus ada satu geng cewek datang rame-rame pakai celana pendek ya. Terus dia bilang kamu kok sok cantik, terus dipukul atau ditampar. Itu pembulian secara fisik. Lalu bagaimana dengan pembulian secara mental? Pembulian secara mental itu kita ambil lagi kayak judul kasus film tadi. Ada pembulian secara mental. Jadi seorang gadis cantik tadi, gadis yang pendiam tadi berkacamata, rambutnya diikat ke belakang mungkin, dia duduk di kelas. Terus ada geng cewek cantik-cantik tadi datang. Ketika gadis pendiam itu bicara sesuatu, teman-temannya, gengnya yang jahat itu berbisik-bisik, tapi
cewek pendiam itu merasa tidak aman dengan bisikan tersebut. Itulah pembulian secara mental. Pembulian secara mental dirasakan oleh korban meskipun pelaku sengaja atau tidak sengaja melakukan itu. Ada lagi yang mengatakan adanya pembulian secara verbal. Pembulian secara verbal, secara langsung seseorang mengatakan sesuatu kepada dia. Apalagi sekarang teknologi semakin maju. Pembulian secara verbal tidak dilakukan langsung kepada korban, tapi melalui media sosial. Mungkin kalau dulu saya pakai contoh tadi lagi, seorang gadis perempuan cantik, pendiam, berkacamata, rambutnya diikat. Terus kemudian ada geng cewek cantik tadi masuk. Dia bilang, kamu kok so cantik banget sih? Kamu gak pantas ada di SMA ini. Itu pembulian secara verbal yang dulu masih sering dilakukan. Karena sekarang semakin berubah. Pembulian secara verbal bisa dilakukan di media sosial. Misalnya, tadi kita berevolusikan, dia memainkan sebuah media sosial. Dia memposting dirinya yang tersenyum saja. Di kolom komentar, gadis-gadis sok tadi yang gak ngefollow tapi lihat postingan tadi, komen dengan tulisan sok cantik lu. Itu pembulian secara verbal, tapi melalui media sosial. Pembulian ini sebenarnya bisa terjadi kapan saja, terutama zaman sekarang ini. Masyarakat sangat dengan senang menggunakan media sosial. Apalagi ada satu kasus lagi di Universitas Airlangga saat itu, di universitas kita. Karena saat itu saat ospek, salah seorang mahasiswa baru difoto oleh panitia dan diposting di akun ospek Universitas Airlangga. Beberapa komennya dianggap sebagai pembulian secara verbal, karena mungkin sebenarnya tidak mengarah ke pembulian. Mungkin mereka hanya berkomentar cantik sekali dan minta nomornya, tapi oleh beberapa orang itu dianggap pembulian, karena mungkin saja gadis yang diposting di IG ospek Universitas Airlangga merasa terancam karena dia juga di-follow oleh banyak orang dan diberi pesan-pesan yang tidak jelas. Jadi sebenarnya pembulian itu sangat mudah terjadi. Sangat mudah terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Terutama seperti yang saya bilang tadi, di media sosial. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah jangan pernah kita menggunakan atau menganggap orang lain sebagai bahan bahan senang-senang kita saja. Mungkin tidak apa-apa selama kita punya teman yang memang suka dipercandakan sedemikian rupa. Tapi ada kalanya, teman-teman mahasiswa, kita juga memiliki batas-batas tersendiri kepada kita, memiliki standar tersendiri. Mungkin biasanya ada mahasiswa yang suka dipercandain, tapi ketika moodnya sedang jelek, kita bercandain itu bisa menjadi sebuah pembulian tersendiri, sebuah kekerasan mental tersendiri kepada orang tersebut. Atau mungkin secara kita tidak langsung kita melakukan hal yang menurutnya sebuah pembulian. Misalnya kita membeli sebuah baju baru, tetapi dia tidak bisa membelinya. Menurutnya dia tertekan karena peristiwa itu. Itu bisa jadi pembulian. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa itu sangat mudah. Kita cukup menjadi rendah diri, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang tenang, tidak menganggap orang lain berbeda, dan kita harus tetap sama. Karena Universitas Airlangga selalu mengangkat jargonnya yang cerdas bermoral. Universitas Airlangga memang cerdas bermoral dan mahasiswanya akan selalu seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.